Soal iPhone dipegang sama Najib. Lo gak perlu takut. Dan kalau emang Pak Kiai setuju dan mau nikahin kita beneran, gue siap kok. Kamu jahat, Wahyu. Kalau kamu tahu, aku itu cinta sama kamu. Dan aku juga tahu, kamu cinta sama aku, tapi aku nggak bisa ngikutin keinginan kamu. Mas, sebentar. Nah, ya toh. Itu ketoknya lagu kesukaan Mas Wahyu. Siapa sih nyetel? Mbak, itu lagu apa, Mbak? Kok di pesantren ada lagu kayak iku sih? Kalau emang lo suka sama dia, lo langsung aja datengin Pak Kiai. Lalu bilang sama Pak Kiai, lo pengen nikahin dia. Jadi lo tahu gimana rasanya ditolak. Wahyu, sedang apa kalian berdua-dua di sini? Apa kalian tidak mengerti dan... Maaf Pak Kiai, ini salah gue. Gue yang dari tadi ngikutin. Pak, Nada juga salah, Pak. Harusnya Nada tuh udah ngeladeni Wahyu. Dan harusnya Nada itu langsung pergi. Jadi contoh yang baik macam apa yang akan kalian perlihatkan pada orang lain? Masya Allah, Nada, Bapak kecewa sama kamu. Omahe mbahku ki cedak sok kene Mbak Meni. Apa dapur sampean pindah nang omahe dapure mbahku? Ayo semua, pada pergi dari sini. Ayo. Aduh, ayo. Aku mohon kamu jangan ikutin aku dulu, Wahyu. Gak mungkin setiap hari kita gak papasan. Kalau kita setiap papasan terus lo ngindar terus, lo sampai kapan? Pak Kiai, tadi saya ketemu Wahyu. Dia bilang langsung sama saya, disaksikan Fuad karo Rohim. Katanya Wahyu itu mau jalan sama Dek Nada. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek, bukannya Dek Nada jalan bersama Wahyu? Ngapain toh pagi-pagi aku berdua? Mari Mas Najib. Najib, pagi-pagi mbok jangan seuzon dulu, ya. Astagfirullahaladzim. Pastinya ada kesalahan, Pak Kiai. Besok-besok sampean itu kalau menerima laporan walaupun dari orangnya itu harus dipilah-pilah dulu. Jangan langsung mempengaruhi aku untuk menceritakan permasalahan itu sama Pak Ki Abdullah. Lihat seperti ini kan jadi fitnah. Astagfirullahaladzim. Kebangetan sampean. Untuk masalah Fuad karo Rohim biar nanti saya yang hukum, Pak Kiai. Ya wes, Bapak masuk dulu ya. Oke. Sampean itu harus memberikan contoh yang baik. Kan santri senior juga. Salah lagi. Kena lagi. Tuh kan. Nasib deket Najib. Wes. Silir. Adam. Kalau mas, bro. Jadi di sini biangnya. Gua semprot mampus tulet. Mas Wahyu gantengku, kalau lagi nyemprot gagah sekali. Mas Wahyu, iku pestisida ya Mas Wahyu ya. Iya. Untung loh ada Mas Wahyu yang mau nyemprotin. Kalau enggak, semua ulet bulunya itu bakal tak jadiin makanan malam, tak goreng semuanya.
Nih, gua kasih tahu ya. Ini itu bukannya wabah. Tapi emang kebetulan aja ulat-ulat bulu ini tuh lewat. Oh, begitu toh. Itu dibilang apa? Pestisida. Ije? Astagfirullahaladzim. Gua tuh alergi pestisida. Ya wes kalau gitu lah. Enggak, tega. Aku ikan, gak apa-apa, beneran. Enggak, ntar gua tambah parah. Ih, Mas Wahyu kok begitu sih ngomongnya sama aku? Beneran loh, aku sih gak apa-apa. Atau mau dibagi dua aja? Thank you. Pelan-pelan nih ada orang. Kowe sing depan. Ayo. Kamu gak kono. Ayo, Mak. Aduh. Sing semak. Aduh. Sampean nih piye toh? Kita ini mau benerin genteng, Mas Rohim. Jangan banyak bercanda. Lah emang iya, yang bercanda sapa? Sampean dari tadi tak suruh lurus kanan kiri yang bener toh. Lah emang bener. Dari tadi tak perhatiin nih kayaknya sampean itu mukanya lagi kusut Ngapa toh? Masa sih? Iya. Sampean mikirin apa? Aku tuh kesel, Man. Karo sapa? Masuk satu Fuad. Aduh. Memangnya kenapa, Mas? Dia enak-enakan pergi sama Mas Bro, nemenin Mas Bro berobat. Lah aku benerin genteng. Karo kowe sing ngiteng pitik. Mulai ngece. Ya wes gini aja, tak bawain setrikaan deh. Loh, benerin genteng kok pakai setrikaan? Bukan buat benerin genteng, buat nyetrika pipa sampean, biar agak licin. Sampean kurang ajar karo kowe. Bercanda. Lah kan sampean ngelek-ngelekin aku terus Lah emang elek sapi hitam. Doa elek kagak mau ngaku. Bibir sampean tuh offside. Pantat sampean offside tuh. Hei. Sopo sing ngelehim? Apa? Tuh Pak Ustadz tuh, yang sing elek tuh. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz, memang saya elek toh? Oh, kamu tuh ndak elek, Man. Tapi Hancur. terima kasih telah mengingatkan saya. Saya baru sadar kalau muka saya hancur. Jangan ketawa. Sama orang jelek tuh jangan berebut. Tuh. Mas Rohim juga jelek toh? Ndak, dia ndak jelek. Enggak ta? Rusak. Bodoh. Mohon maaf lahir batin. Cuma canda. Enje. Nih, indahnya Islam itu tidak pernah membedakan mana yang jelek, mana yang hancur. Mana yang putih, mana yang hitam. Mana yang ganteng, mana yang tidak. Mana yang miskin, mana yang kaya. Semua di mata Allah itu sama kedudukannya. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Jadi, kalau jelek, ibadahnya rajin, hitam, ibadahnya rajin, dia lebih mulia. Ketimbang, sudah salah satu anggotanya ada yang besar, doer, tapi tidak mau ibadah. Lebih baik, ibadah kencengin. Kuatin. Insya Allah mulia. Amin. Kita semua punya kekurangan. Betul. Saya punya kekurangan, sampean punya kekurangan, semua manusia di dunia ini punya kekurangan. Betul. Tapi di balik itu semua punya kelebihan. Walau kelebihan di bokong, walau kelebihan di bibir, yang penting punya kelebihan. Ya sudah, saya pamit dulu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Men, Kenapa? padahal Pak Ustadz juga punya kelebihan ya. Apa, Pak? Kelebihan rambut di sini. Iya, kelebihan juga ya. Tapi Pak Ustadz kita tuh memang hebat, Mas. Dia itu kayak Google. Coba tanya apa aja pasti dijawab sama dia. Iya kan? Masa sih? Iya. Tanya apa aja. Aku mau tanya. Pak Ustadz. Udah gak ada Pak Ustadznya. Wih, lanjutin pekerjaan kita.
Mbak, emang kalau kainnya udah selesai terus perasaan Mbak bisa hilang ya? Perasaan apa, Tonis? Mbak itu tidak sedang ingin menghilangkan perasaan apapun. Mbak nitik supaya Mbak itu bisa lebih tenang, lebih sabar, dan juga lebih bijak. Itu aja. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Tapi sekarang ini Mbak sering sendirian, jadi ngerasa terasing Mbak. Belum lagi nanti santriwati pada nanya ke Nisa, kenapa Mbak Nada, kenapa Mbak Nada? Ya kamu jelasin aja sebisa kamu. Sekarang ini memang Mbak butuh banyak waktu untuk sendiri dulu, Nis. Nisa ngerti kok Mbak. Makasih, Nis. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Nggih, iya, aku Abdullah. Oh, ya ape, alhamdulillah. Cuma sedikit, ya ada batuk ya, flu sedikit. Nah, nggih, iya, aku mau bicara ya sebentar aja. Ini masalah nada, aku jadi prihatin. Oke, ya. Assalamualaikum. Hati-hati yo, tak lempar. Wah. Ojo dilempar toh, ntar pecah gentengnya. Tokan dikit, naik. Ham, kowe naik Ham, bantu aku. Loh iya. Tak makan dasmu lho. Buruan. Kamu lihat tuh Arman, sudah hitam, dia naik-naik walaupun panas ya. Oh, minta dilempar genteng. Yo Man, sampai di atas aja, biar ireng. Tak lempar lho. Arman. Naik. Buluk. Apa? Siap-siap iki. Siap-siap apa? Bantuan genteng datang. Mandiri, ayo naik. Buluk. Oh, foto Mas Rohim. Terus ini gentengnya. Gesek toh. Ini. Iki. Yo. Sebelah sana, Mas. Yo. Iko. Mas, kayak mandor. Iku. Yo, yo. Mas. Buluk. Mas. Enggak apa-apa, Mas. Mas, jangan mati dulu, Mas. Tega ya sampean. Mas Rohim. Mas. Hei, kamu kenapa, Hei? Hah? Jatuh? Aduh, nggak biasanya loh. Kamu nggak biasanya jatuh loh. Kok dengaran sampean jatuh loh, Hei? Ini kok pada diam semua gimana sih? Nggak dibantuin. Bantuin dong. Kamu nih. Nah,
Gitu dong. Sholat dari pipi apa ini? Nah, ini kayak lambemu kuwi sono ya. Apa? Sholat pada pecas. Ya. Enggak mau kan ya? Enggak remuk ya. Ayo sehat Oh, buluk medok tak ikak-ikak. Kira sampean udah mati ya. Betul Mas Ustaz. Malah doain meninggal. Udah, sabar. Besok satu lagi nggak apa-apa. Diam nggak? Diam. Bawa masuk. Mas Ustaz. Endang. Gendang. Jangan. Jaga. Jangan. Diri sampean tambah jower. Iki apa toh? Walah, nggak ngerti aku. Mungkin punya salah satu dari santri yo. Iki radio ini. Iya. Enak kenal iki lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya berharap semoga kalian semua pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehingga dapat bisa dan mampu untuk menjalankan aktivitas, khususnya pada hari ini kita bersama-sama menuntut ilmu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan sebuah pelajaran tentang bagaimana etika, akhlak kita berpakaian, adab kita sebagai seorang muslim. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna, mengatur dan mengajarkan segala apapun yang menjadi aktivitas kehidupan kita. Jangankan soal pakaian, soal masuk ke dalam WC saja Islam sudah mengatur. Ketika kita mau masuk ke dalam WC, kaki yang pertama kali kita langkahkan adalah kaki kiri. Lalu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalian tahu apa artinya? Ya Allah, ya Rabbana, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan godaan setan perempuan. Ternyata setan itu ada jenis kelaminnya. Ada jenis kelamin laki-laki dan ada jenis kelamin perempuan. Kenapa ketika kita masuk ke dalam WC harus membaca doa itu? Supaya kita dilindungi. Kalau kita masuk ke dalam WC, terus kita tidak baca doa, khawatir nanti setan perempuan godain kita. Lama di kamar mandi, sabun habis. Maksudnya buat nyabudin badan. Sampo kurangnya cepat. Belum seminggu udah beli lagi. Ternyata dipikir-pikir dalam seminggu lupa baca doa. Etika. Padahal masuk ke tempat kotor. Harusnya kan kalau masuk ke tempat kotor nyelonong aja. Santai aja. Tempat kotor kenapa mesti pakai etika? Tapi Rasul mengajarkan kepada kita. Ke tempat yang kotor saja ada etika dan akhlaknya. Apalagi masuk ke tempat yang mulia. Masuk ke dalam masjid. Masuk ke dalam kelas. Ketemu dengan kiai. Bertemu dengan sahabat. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pegang tangannya.
selama tangan ini bersentuhan dengan sahabat kita, saudara kita, maka saat itu dosa-dosa kita berjatuhan. Luar biasa. Bukan hanya menambah akrab dan ukhuwah persaudaraan, tapi dosa-dosa kita yang bersalaman dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal pakaian, ada aturannya. Tidak boleh membuka aurat. Laki, perempuan. Auratnya laki itu dari mulai batasan dia punya lutut sampai ke pusar. Itu aurat. Kalau perempuan, seluruh tubuhnya aurat. Kecuali wajah dan telapak tangannya. Ini adalah etika. Sebagai bentuk identitas bahwa seorang muslim dengan pakaiannya yang rapi, pakaiannya yang santun menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati kita. Tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Dijadikan laki-laki, Bu, ya jangan jadi perempuan. Dijadikan perempuan, jangan kepengen jadi laki-laki. Kita semua sudah punya kodrat. Dan setiap kodrat yang ada pada diri kita, semua ada aturannya. Yang pakai anting itu adalah perempuan. Laki-laki tidak perlu pakai anting. Udah begitu beli anting gak sanggup. Kawat buat burung itu kandangnya diambil, ditaruh di sini. Pakai gelang gak bisa beli. Karet habis ngiket nasi uduk dipakai juga. Etika ini mesti dijaga. Yang cocok, yang pantas pakai anting itu perempuan. Pakai kalung itu perempuan. Pakai gelang itu perempuan. Bukan laki-laki. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Semoga kita mampu menjadikan apa-apa yang sudah Allah atur, kita jalankan demi keindahan diri kita dan agama kita. Seperti biasa, tolong nanti dicatat, dirangkum apa yang sudah saya sampaikan. Setelah itu pelajaran saya berikutnya agar supaya dikumpulkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. iPhone gue mana ya? Mas, memangnya taruh di mana iPhone-nya? Gue juga lupa, man. Aduh. Mas, Mas Wahyu, sampai lu mana? Ciki 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 piki piki pew ciki 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 piki piki pew. Baradat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah, Mas Wahyu ngagetin aku wae. Nanti kalau misalnya aku sampai kena serangan jantung piye toh? Tuh. Udah dadaan loh. Tuh. Alah, Mas Wahyu tanggung jawab. Iya, sorry gue ganggu. Gue datang ke sini cuma pengen untuk... Untuk apa toh? Mas Wahyu iki ngomongnya itu seperti ingin melamar aku saja. Silakan Mas, diomongin. Paling nanti aku tinggal jawab, "Nje, aku mau." Bukan. Mas, gue datang ke sini, gue pengen minta tolong. Mau minta tolong apa Mas? Silakan disebutin aja. Nanti insya Allah saya akan membantu dengan sepenuh hati. Semuanya demi kebaikan Mas Wahyu. Ya,
jangan selebay itu juga. Maksud gue datang ke sini pengen nanya, lo lihat barang gue? Seinget gue waktu gue tidur di sini, gue nyimpen barang itu di situ. Barang apa tuh, Mas? iPhone. Teka-teki dan misteri rumit tadi itu sudah terjawab juga. Semua itu karena kecerdasan diriku. Ternyata iPhone itu punya Mas Wahyu gantengku. Tapi gimana yo? Tak kasih ke dia apa enggak ya? Kalau tak kasih tahu, ya selesai begitu saja. Tapi kalau aku enggak kasih tahu, berarti kesempatan aku mengembalikan barang itu secara langsung ada. Hei, ini. Hah? Lo kenapa kok bengong? Ngomong sendiri? Enggak apa-apa. Jadi ada yang hilang barang nih. iPhone. Walah Mas, aku enggak lihat loh Mas. Tapi nanti tenang aja. Kalau misalnya aku dapat lihat, langsung tak kasih. Oke? Oke, tapi gue boleh lihat-lihat dari situ. Silakan, monggo. Apa mau dibantuin Mas dengan mata jeliku ini? Nggak usah, biar gue sendiri aja. Yuk. Gimana ya? Walah, di situ toh Mas Wahyu tadi malam bobo. Aduh, habis ini daerah itu jadi keramat untuk aku. Nggak ada. Kok nggak ada ya? Asal seinget gue tidur di situ deh. Terus gue taruh iPhone gue di situ. Mas Wahyu udah suzon toh sama aku. Aku udah ngambil barangnya loh Mas. Beneran, kalau Mas Wahyu udah percaya, silakan periksa aku aja. Oh enggak. Gue percaya sama lo. Kan tadi lo bilang lo nggak ngeliat. Berarti gue percaya kok emang nggak ada. Tapi beneran loh Mas, aku serius. Kalau Mas Wahyu mau periksa, silakan Mas. Ini aku ikhlas untuk diperiksa. Beneran, silakan. Nih. Ayo. Enggak usah. Kalau gitu, gue pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Wahyu gantengku. Mas Wahyu kenapa toh? Mas Wahyu? Udah apa-apa? Kok? Udah nggak apa-apa. Wah, Mas Wahyu, Kiko, mukanya loh, kok pucat banget? Mas Wahyu kenapa toh? Aduh, jangan-jangan gara-gara tadi nyemprot jadinya putih ya? Iya, begitu toh? Alah, Mas Wahyu, kulit bulunya tuh dari aku, Mas. Maaf, Mas, ya ampun, gara-gara aku jadinya Mas Wahyu kayak begini. Aduh, maaf toh, Mas. Lo ngomong apa sih? Aduh, Mas Wahyu udah pingsan ya. Jangan sampai pingsan, oke? Nanti, Mas, waduh, baru dibilangin jangan langsung pingsan. Mas, oh, aduh, Mas, piye toh? Aduh, Mas, aduh, ini piye toh? Aduh, Mas, aku gimana mau bantunya? Tolong. Aduh, Mas Wahyu, tak kasih napas bulatan ya, Mas ya. Ya. Astagfirullahaladzim, Mbak Meni. Aduh, ini piye toh? Aduh, ini, Mas Wahyu, kasih tahu ke Pak Kiai cepetan. Kasih tahu, Mas, bangun toh, Mas. Aduh, bangun, ini piye toh? Aduh, dibantu. Kamu bilangin sama Pak Kiai cepetan ya. Cepetan. Aduh. Ayo, tepak mukanya. Mas. Aduh, Mas Wahyu. Jadi sebagai santri senior di sini, Pak Kiai Abdullah, Ustadz Mahmud, kalau boleh jujur, saya itu masih keberatan dengan keberadaan Wahyu di pesantren Darussalam. Karena apa? Sampai detik ini dia juga masih sering melakukan pelanggaran. Masih tidak menghormati peraturan yang sudah berlaku di pesantren. Jadi gimana dong? Cip, keberatan kamu tentang Wahyu berada di sini itu sudah sering kali kamu sampaikan kepada Bapak. Nah, kebetulan sekarang ada Ustadz Mahmud, kita tanyakan,
bagaimana pendapatnya Ustadz Mahmud? Ya, mohon maaf Pak Yai, Ustadz Najib. Jadi sebagaimana yang sering disampaikan oleh Pak Yai, bahwa wahyu itu seperti permata yang belum diasah. Jadi belum tampak, belum kelihatan. Namun dia sama seperti kita, punya harga juga. Bahkan insya Allah mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Mahmud, kalau mulia di mata Allah itu memang berdasarkan ketakwaan dan kecintaan kita sama Gusti Allah. Tapi yang Ustadz Mahmud maksud itu permata, apa ya? Aku tidak mengerti. Saya juga bingung Ustadz Najib. Apa ya? Loh. Kok jadi bingung, Mut? Ya, sebagai santri senior di Pondok Pesantren Darussalam ini, apakah Ustadz Najib sudah berusaha membimbing Wahyu sebagai adik di Pondok Pesantren ini? Loh, Ustadz Mahmud ini guyon. Sudah jelas-jelas Najib Maghrib itu anak satu-satunya. Jadi tidak mungkin punya adik atau punya kakak. Gini, Cip. Sebagai santri senior di pesantren ini, mestinya kamu itu sudah lebih tahu bagaimana cara bersikap. Apakah kamu sudah memberi kesempatan kepada Wahyu untuk menunjukkan potensi yang ada di dalam dirinya? Atau selama ini kamu sudah terkecoh oleh sisi luar penampilan seorang Wahyu? Sisi luar seorang loker. Apa Pak Kiai sungguh-sungguh supaya saya memberikan perhatiannya ekstra untuk Wahyu? Ya, kalau bukan kita, Ustadz Najib, sebagai santri senior di Pondok Pesantren ini, lalu siapa lagi yang akan membimbing dia? Pertanyaannya sekarang, apakah Wahyu bersedia? Saya yakin keberatan Pak Kiai. Selama ini saya merasa saya sudah membimbing Wahyu untuk mentaati peraturan pesantren Darussalam. Tapi sampai saat ini kan dia masih sering melanggar. Karena di dalam hati saya masih berpikiran kedatangan Wahyu subuh ke dalam pesantren sini itu bukan dengan niat yang mulia untuk menuntut ilmu, tapi dengan tujuan yang lain. Mohon maaf Pak Kiai Abdullah. Josuso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, Pak Kiai. Mas Wahyu, Pak Kiai. Nah, apa Wahyu? Mas Wahyu pingsan, Pak Kiai. Masya Allah, pingsan. Si Begundal itu sakit. Malah jangan-jangan dia cuma bohong. Tapi katanya pingsan yuk. Ya wis lah, bagus. Jangan macem-macem Wahyu sama Najib Maghrib. Astagfirullahaladzim. Kok aku jadi sombong. Maafkan hambamu ya Allah. Cip. Nah, apa kamu bengong? Oh udah apa-apa Pak Kiai. Jadi sekarang dia di mana? Di dapur, Ustaz. Gini Cip. Coba cepat kamu cari nomor telepon dokter, terus kamu hubungi beliau. Ustadz Mahmud, coba kamu lihat bagaimana keadaan Wahyu sekarang. Nggih, Pak Yai. Kalau gitu, Ustadz Najib, aku permisi dulu ya. Ayo, monggo. Pak Yai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Yai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakit Pak Kiai. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana man kabar jagoan kita nih? Ini Pak Ustadz, dia tuh badannya panas banget ya. Kalau kita itu naruh telur di atas kepalanya, mateng. Gimana Wahyu keadaan kamu? Santai bro, gue gak apa-apa. Paling jangan masuk angin. Jangan suka ngambil kesimpulan sendiri. Masuk angin, keluar angin. Nanti tak bawa ke dokter loh kamu. Cuman kelihatannya hari ini badan kamu tuh masih lemes. Nanti kalau sudah agak sehatan, kuatan, baru tak bawa. Gak usah bro, gue mau ngerepotin orang. Ya, nggak ada yang merasa direpotkan sih. Kamu ini diberikan oleh Allah tubuh, harus dijaga. Apalagi sekarang dalam keadaan sakit, harus dirawat. Nah, ini kok tiba-tiba kamu bisa demam ya? Makan apa ya? Kok tahu-tahu bisa kena penyakit demam begini? Cepat sembuh Mas. Cepat sehat ya. Siap bro. Ya udah, saya tinggal kalau gitu ya. Man, dijaga man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah, iki piye toh? Semua ini salahku, Mas. Semua ini salah Meli. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Syah. Mbak Nada lagi bikin minuman ya buat Mas Wahyu. Iya. Ini Aisyah bawain serai, siapa tahu Mbak Nada butuh. Makasih banyak ya, Syah. Mbak, nanti sopo sing nganter minumane? Yo aku lah, tapi nanti aku kasihnya ke Arman, biar Arman aja yang ngasih ke Wahyu. Mendingan Aisyah aja Mbak yang nganterin minumannya, yo. Udah usah, Syah. Aku ndak mau ngerepotin kamu. Loh, kok merepotkan toh Mbak? Enggak toh, Rasulullah kan bersabda, kita itu manusia harus saling tolong-menolong, harus saling membantu. Jadinya Mbak Nada ndak usah apa ada beban, yo. Lagian kan Mbak Nada dari seharian udah batik, pasti capek. Apalagi nanti Mbak Nada harus urusin Pak Kiai. Aisyah takut nanti kalau Mbak Nada sakit loh. Ndak usah, Syah. Biar aku aja ya, ndak apa-apa kok. Ya wes kalau gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Wahyu masih tidur? Ya, begitulah Pak Ustadz. Dia tuh udah tepar dari tadi. Tapi menggigilnya tuh tambah parah Pak Ustadz. Apa kita perlu manggil dokter ya? Sementara ini ndak perlu dulu. Besok kita lihat kondisinya. Kalau memang parah, baru kita panggilkan dokter. Oh iya, janji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa iku Mbak Nada? Kopi yo? Walah, tak pikir Mbak Nada itu ndak bisa bikin yang begitu-begituan. Ini wedang uwuh, dibuat dari jeruk nipis, madu sama jahe untuk nambah tenaga. Terus juga dikasih sama sari daun cincau dan juga daun serai untuk nurunin panas. Walah, hati-hati loh. Iku kan bahannya banyak. Siapa tahu nanti salah, yang minum itu bisa modar. Pak Ustadz, iki loh, aku sudah membuatkan jus spesial. Iki semua tak buat dengan segala doa, hati juga perasaan, serta perasaan air mata Pak Ustadz. Tolong ya, diberikan kepada Mas Wahyu gantengku. Dijamin khasiatnya ini pasti wokai. Dan tolong Pak Ustadz dicatat satu lagi. Iki buah-buahannya tak potong sendiri, tak kupas sendiri, terus tak blender sendiri. Pak Ustadz lihat toh, mukaku iki sampai keringetan loh Pak Ustadz. Tuh. Pantas bau dari tadi ya.
Oke Pak Ustadz. Yo, matur nuwun Mbak Meni. Nanti saya sampaikan sama Mas Wahyu. Ci. Kelihatannya ini lebih cocok, Man. Buat Wahyu masih hangat. Betul Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong titip kasih ke Wahyu ya. Enaknya diminumnya pas hangat-hangat. Mudah-mudahan panas tingginya itu bisa turun, terus juga bisa nambah tenaga. Amin. Matur nuwun, Dek Nada. Insya Allah saya sampaikan nanti. Mbak Nadia ini memangnya sudah diizinkan ya sama Pak Kiai untuk kasih apa-apa ke Mas Wahyu? Apalagi kasih-kasih yang kayak begituan, memangnya enggak takut kalau dimarahin sama Pak Kiai? Mbak Nadia itu memang orangnya tuh sepertinya agak-agak bandel gimana gitu ya. Loh, Mas Wahyu tuh kan lagi sakit, Mbak Meni. Masa cuman membawakan ramuan minuman saja, terus diomelin. Man, ini jusnya kamu masukin kulkas dulu. Oh siap. Nah, saya akan bangunkan Wahyu. Ramuan ini biar Wahyu minum sekarang. Mumpung masih hangat. Mantap. Walah, piye toh Pak Ustadz? Aku kan yang duluan nyampe di sini. Masa minumanku itu ditaruh di kulkas dulu, minumannya Mbak Nadia yang duluan dikasih. Piye toh? Aduh, Mbak Meni. Minuman yang dibuat sama Mbak Meni itu lebih enak kalau disajikan secara dingin. Betul enggak, Pak Ustadz? Dimasukkan ke kulkas dulu biar dingin, nanti dikasih ke Mas Wahyu. Kalau minumnya dingin-dingin, jadi enak rasanya. Ya toh, Mas Wahyunya suka. Terus juga Mbak Meni kan suka kalau Mas Wahyunya suka. Tahu kamu, ireng. Ya udah kalau gitu, aku permisi dulu ya. Mau istirahat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Meni, aku juga mau jusnya, Mbak. Ini Pak Ustadz, ini yang dibilang orang-orang namanya cinta segitiga. Error kabeh. Ya udah kalau begitu Arman nggak mau deh jatuh cinta dulu, ya. Oh, bawa. Taruh di kulkas nih, Mas. Ya. Wahyu. Wahyu. Bangun kamu. Ada apa, bro? Ini saya dibawain minuman buat kamu biar sehat ya. Besok pagi aja deh minumnya, taruh situ aja. Tahu nggak siapa yang buat? Ini yang buat orang spesial. Dek Nada. Ada yang buat. Ada di sini. Ini kamu minum dulu biar sehat. Ini jahe wedang spesial. Isinya madu dan cincau. Bedanya nafsu sama pengen sembuh tuh kayak gitu. Akhirnya kepanasan kan? Ada malam-malam bikin kayak gini. Langsung narsis dia. Langsung kegeeran. Udah, kamu nikmati saja tuh. Minuman dari orang spesial. Makanya jadi anak kamu jangan macam-macam. Jadi kalau kamu lagi sakit, ada apa-apa, banyak yang perhatian sama kamu. Enak kan? Rasanya enak. Terus badan gue juga langsung enakan. Serasa bisa macul satu sawah. Suka lebay kamu, bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana bos, udah sehatan belum? Lu mau ngapain kesini? Mas, hari ini aku mau tidur di sini buat nemenin Mas Wahyu. Jadi kalau Mas Wahyu ada apa-apa, tinggal bangunin aku aja. Ya enggak Pak Ustadz? Yuk. Dengar ya, gue itu bukan anak kecil, man. Yang tidur harus ditemenin. Ya sudah, Man. Biarin. Kalau dia ndak mau ditemenin sama kamu,
Nanti tak panggil Ustadz Najib buat temenin dia di sini. Setuju Pak Ustadz.